Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arbayah, CGP Angkatan 2 Kota Samarinda. Kali ini saya akan mempraktekkan proses coaching di mana saya berperan sebagai coach dan teman saya atau rekan sejawat saya sebagai coachee yang ingin menemukan atau mencari sebuah solusi di mana orang tua muridnya banyak sekali yang ingin menarik berkas dari sekolahnya, sehingga beliau merasa harus menemukan atau mencari teman untuk berdiskusi bagaimana caranya agar orang tua murid tersebut tidak menarik berkas dari sekolahnya, atau dengan kata lain orang tua murid tersebut tetap bertahan di sekolah dengan apa yang beliau lakukan. Jadi di sini coachee akan mencari solusi sendiri atas apa yang sekarang dihadapinya, dan sedangkan saya sebagai coach akan menggali informasi-informasi apa yang bisa diutarakan oleh seorang coachee, sehingga coachee tersebut nanti akan menemukan solusi sendiri dari potensi-potensi yang mereka miliki atau yang dimiliki oleh seorang coachee tersebut. Kita ikuti kegiatan coaching kali ini. Assalamualaikum Bu Baya. Bu En, Waalaikumsalam. Duduk Bu. Ya. Bu En ya. Maaf ya, kita lesehan aja, tidak apa-apa ya Bu En ya. Apa Bu Baya? Ya, kenapa Bu En? Ada waktu nggak ya? Kenapa nih kelihatannya kok kayaknya galau-galau aja Bu En? Ada apa Bu En? Saya ini Bu Baya, ada sesuatu sih yang saya pikirkan gitu. Masalah di sekolah. Ada apa dengan sekolahnya? Maaf ya Bu Baya. Nggak apa-apa. Kalau memang ada waktu saya mau cerita sedikit dengan Bu Baya. Gimana Bu Baya? Boleh Bu En, nggak masalah, cerita aja. Mudah-mudahan nanti Bu En nggak galau lagi ya. Ada apa? Gini Bu Baya, saya itu kan jadi panitia penerimaan murid baru nih. Jadi apa ya, kita pembelajaran kita ini kan daring ya di sekolah ini. Jadi saya tuh kadang ada perasaan sedih sih, gara-gara daring ini banyak orang tua sih yang ini tarik berkas Bu Baya. Jadi saya tuh bingung untuk menemukan solusinya dalam waktu yang dekat ini. Bagaimana ya Bu Baya? Iya. Jadi maksudnya Bu En ketemu dengan saya nih apa tujuannya coba? Tujuannya sih ada ini, orang tua yang tadinya tidak mau menarik berkas, jadi kalau bisa sih jangan ditarik berkasnya agar biar tetap bisa sekolah di sini. Iya. Paham saya Bu En ya. Jadi orang tua itu menarik berkas karena belajar online ya selama ini ya Bu En, secara daring. Masya Allah, iya itu masalah yang sering dihadapi oleh sekolah-sekolah saat ini. Mungkin bukan cuma di sekolahnya Bu En, tapi juga di sekolah-sekolah lain pasti punya masalah yang sama seperti itu. Apalagi kita TK ya Bu En ya. Itu dia sudah Bu. Betul. Nah, yang sudah Bu En lakukan selama ini apa aja supaya orang tua itu mau memasukkan anaknya, yang sudah dilakukan apa? Ya, kita itu Bu, paling nggak kita ada promosi lewat medsos, sudah promosi Bu ya, bahwa sekolah kita ini mempunyai kegiatan yang luar biasa, kegiatan ekskul yang memang ya alhamdulillah ya yang bagus seperti itu Bu ya. Cuman ini tadi orang tua itu kan pada intinya sebenarnya yang penting tuh anaknya bisa membaca, bisa menulis. Nah seperti itu Bu. Sedangkan daring kan kita ini kesusahannya di situ, apalagi bagi orang yang tua yang pekerja Bu. Seperti itu Bu Baya. Iya. Iya, padahal sudah melakukan promosi ya ke luar-luar, tapi ya tadi ya orang tua tetap menuntut anaknya untuk belajar. Nah, jadi Bu En sudah melakukan promosi, kemudian belajarnya online ya. Nah itu terus dari yang sudah Bu En lakukan, kendala-kendalanya apa? Kok bisanya sih orang tua tuh mau menarik berkas itu? Nah kendalanya itu Bu, ya itu tadi mereka ketakutan katanya kalau misalnya lewat daring ini
anaknya itu tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian dari keterampilan tangan juga kurang. Kemudian juga orang tua yang pekerja pastilah merasa kesusahan karena tidak bisa full mendampingi anaknya. Walaupun memang Bu, kalau di sekolah saya itu hari Sabtu baru Zoom. Nah, kalau hari Sabtu kenapa kami milih hari Sabtu? Karena memang hari Sabtu itu kan orang tua insya Allah tidak sibuk, yang bekerja jadi PNS juga tidak masuk kerja, seperti itu Bu. Jadi itu mungkin Bu. Iya. Jadi kegiatannya hanya Zoom hari Sabtu ya Bu ya? Terus ada lagi nggak kegiatan lain Bu? Ada, kami itu sebelumnya ini kan karena kita lewat daring, jadi seminggu sekali orang tua itu kadang mengambil LK ke sekolah, terus kami sudah mempersiapkan sih sebelumnya itu Zoom-nya. Kadang kalau misalnya hari Sabtu kami lakukan, mungkin kami juga melihat situasi, tidak istilahnya atau kesorean atau gimana, menyesuaikan dengan orang tua, kesepakatan dengan orang tua, seperti itu Bu Bayan. Iya ya, sebenarnya artinya selama ini sudah ada usaha ya Bu ya. Ada. Nah, terus untuk LK-nya itu banyak atau secukupnya saja yang dikerjakan anak-anak di rumah? Kami sih sebenarnya LK itu sudah kami ini menyesuaikan dengan kebutuhan anak, sudah menyesuaikan Bu. Cuma ya itu tadi, lagi-lagi alasan orang tua, mereka tetap keberatan karena apa? Pertama, mereka harus meleskan lagi anaknya. Mereka kurang puas dengan daring ini, seperti itu Bu Bayan. Jadi walaupun LK itu kita sesuaikan memang dengan kebutuhan anak, kita sesuaikan, Zoom kita lakukan. Tapi ya itu tadi, karena katanya orang tua sih kurang maksimal. Jadi ini kami juga masih bingung bagaimana ininya ya, mungkin jalan keluarnya. Betul. Nah Bu En, kan Bu En sudah Zoom, kemudian sudah menyerahkan LK. Kira-kira menurut Bu En nih, apa itu tidak memberatkan orang tua untuk mengerjakan LK itu? Biasanya kalau anak TK itu mengerjakan LK-nya bisa mengerjakan sendiri atau harus didampingi orang tua? Kami Bu, karena LK-nya itu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan anak, insya Allah tanpa didampingi pun anak-anak bisa. Nah, misalnya seperti mewarnai, kami tetap memberikan satu lembar LK dan krayon, atau misalnya spidol, seperti itu Bu. Jadi kami tidak memberatkan orang tua. Saya tuh merasa sudah tidak memberatkan orang tua, seperti itu. Cuma kenapa orang tua itu kalau mendengar daring itu berkas mau ditarik, pada mau narik berkas seperti itu, tidak jadi daftar lah, apalah kayak gitu. Jadi susah. Ya artinya selama ini orang tua tuh mau menarik berkas tuh karena dengar belajar daring gitu ya. Apalagi saya dengar dari Bu En tadi bahwa orang tua tuh banyak yang bekerja ya. Iya, banyak yang bekerja, orang tuanya, ayah ibunya bekerja, seperti itu Bu Bayan. Jadi mungkin mereka kesulitan untuk mendampingi anaknya belajar ya. Iya. Betul. Mungkin mereka juga karena merasa masih TK kali ya, mungkin masih ada waktu kayak gitu untuk ke SD sepertinya, makanya mereka bisa mending. Iya, dipendingnya ya seperti itu ya Bu En ya, untuk masuk TK-nya ya. Iya. Betul. Oke Bu En, nah tadi Bu En sudah jelaskan bahwa itu permasalahannya, Bu En sudah melakukan usaha juga ya Bu En ya, luar biasa sekali nih saya akuin. Nah Bu En, menurut Bu En kira-kira usaha itu sudah maksimal atau belum? Siapa tahu Bu En punya rencana lain nih, mungkin ada rencana-rencana yang di dalam pikiran Bu En yang belum Bu En laksanakan, siapa tahu. Apa ya? Mungkin seperti ini Bu, saya sih ada solusinya. Rencana-rencana saya untuk ini ya lebih maksimal lagi. Mungkin Zoom-nya, seperti Zoom kan harusnya seminggu sekali. Mungkin saya bisa menambah Zoom itu menjadi 2 kali dalam seminggu. Kemudian juga saya memberikan LK itu saya kurangi, tidak harus lembar kerja terus, tapi juga saya harus
ini ya paling tidak kegiatan di rumah lah, tentang keseharian di rumah, seperti misalnya nih anak-anak disuruh membantu orang tuanya masak. Nah itu bisa sudah masuk tentang pengembangan, aspek pengembangan. Di situ saya berpikir Bu Baya. Jadi dengan misalnya membantu orang tuanya nyuci motor, nyuci mobil, kemudian nyuci piring, itu sudah masuk tentang aspek pengembangan. Mungkin di situ Bu solusinya yang menurut saya lebih ini ya, meringankan orang tua lagi. Jadi tidak melulu LK terus seperti itu Bu Baya. Betul, luar biasa Bu En. Ternyata Bu En punya pemikiran yang luar biasa ya untuk rencana berikutnya. Nah, yang lalu mungkin biarlah ya, tapi mudah-mudahan nih di akan datang nanti muridnya Bu En bisa bertambah lagi dengan rencana-rencananya Bu En itu. Tadi Bu En sudah merencanakan untuk membuat pembelajaran yang kegiatannya menarik ya? Iya, kegiatannya menarik. Ada lagi nggak rencananya yang lain Bu En selain kegiatannya menarik, tadi kan kegiatannya menarik, kemudian Zoom-nya kami tambah. Kemudian LK tuh misalnya minggu ini LK, minggu depan tidak ada LK, seperti itu. Kemudian mungkin di LK, walaupun kami memberikan LK, mungkin LK-nya yang lebih menarik lagi untuk anak, tidak misalnya mewarnai aja seperti itu. Kadang-kadang Bu saya tuh ketakutan bahwa kalaupun kami memberikan seperti melukis, walaupun kami memberikan bahannya, itu kadang-kadang orang tua pada kebingungan. Nah jadi dari situ Bu mungkin bisa saya memberikan video. Nah, memberikan contoh lewat video yang akan saya share di kelas. Selama ini kan kita itu kadang-kadang karena lewat LK jarang ada video cara pembuatannya seperti itu. Nah, mungkin dengan cara seperti itu mungkin orang tua bisa ini ya, bisa memasukkan anaknya dan tidak menarik berkasnya, seperti itu sih kalau menurut saya Bu Baya. Terus kalau dari Zoom-nya kira-kira nih ada nggak peningkatan Bu En yang Bu En pikirkan nih? Selama ini kan Zoom biasa ya, Bu En ajar biasa. Ada nggak Bu En yang ingin merencanakan untuk Zoom-nya yang biar lebih menarik? Ya mungkin saya itu rencana saya sih secara pribadi mungkin saya akan ini ya belajar memberikan pembelajaran secara Zoom, walaupun secara Zoom tapi yang menarik. Misalnya lewat animasi-animasi anak seperti itu. Nah, karena mungkin ya kita ini susah sih daring ini walaupun kita seorang guru tapi kita juga seorang ibu rumah tangga. Mungkin di situ kendalanya Bu ya, mungkin kesibukan kita tapi insya Allah nanti apabila saya ini ya ada pelatihan walaupun secara daring membuat pembelajaran yang menarik buat anak, insya Allah saya akan mengikutinya seperti itu. Yang saya akan laksanakan ke depannya. Luar biasa Bu En nih rencana-rencananya, seperti tadi ya membuat tutorial video saya lihat nih, kemudian dari Zoom-nya membuat animasi, kemudian memberikan tugas pembelajarannya tidak hanya EPA ya, bisa juga dilakukan di rumah ya. Contohnya mungkin seperti apa kalau misalnya tidak menggunakan LK Bu? Misalnya kita menyuruh anak misalnya membantu orang tua membersihkan motor, membersihkan mobil, bantu ibunya memasak atau nyuci piring, walaupun yang sederhana kan, tapi insya Allah itu sudah masuk tentang aspek pengembangan. Betul Bu ya. Wah itu kegiatan menarik kayaknya itu Bu En. Pasti orang tuanya senang juga kayaknya itu kalau itu. Artinya kan tidak hanya di LK kan yang taruh di kertas, tapi kegiatannya bisa kegiatan rumahan lah ya Bu En ya, seperti memasak tadi kan saya lihat. Nah itu luar biasa itu ya. Wah hebat Bu En. Mudah-mudahan lah artinya sudah ada perbedaan antara kegiatan yang lalu dengan rencana-rencana Bu En ya. Mungkin untuk kegiatan ini kira-kira nih dari ini kan kegiatan yang Bu En rencanakan nih, apakah langsung Bu En sampaikan ke orang tua atau bagaimana nanti ini untuk rencana Bu En ini? Mungkin saya tidak langsung ke orang tua, saya akan ini ya bicarakan sesama guru dulu. Nanti kita mungkin menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah mungkin dari rapat kepala sekolah itu saya akan menyampaikan ide-ide saya. Mudah-mudahan ya Bu Baya itu bisa diterima nanti dengan teman-teman dan kepala sekolah juga, seperti itu. Mungkin biasanya kan kalau taman ajar baru nanti ada rapat orang tua dan kepala sekolah. Mungkin insya Allah nanti
Kalau memang itu diterima, kepala sekolah akan menyampaikan lagi ke orang tua murid seperti itu, Bu. Betul. Artinya Bu En menyampaikan ide dulu ya ke kepala Iya. sekolah ya Bu En ya. Iya. Kira-kira kapan Bu En mau menyampaikan idenya ini ke kepala sekolah? Secepatnya sih, paling nggak sebelum tahun ajaran baru mungkin, Bu. Iya ya, betul. Untuk ide-ide Bu En ini, menurut Bu En apa cukup Bu En saja atau Bu En ngajak teman-teman nanti untuk menemui kepala sekolah? Mungkin saya akan ini ya, kalau misalnya yang menyampaikan itu cukup mungkin saya saja, Bu, tapi saya akan mengatakan kalau memang ide saya itu sudah diterima teman, artinya kesepakatan dari teman-teman juga, apa yang sudah saya sampaikan seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya menghadap kepala sekolah mungkin saya saja. Iya. Berarti Bu En musyawarah dulu ya dengan teman-teman mengenai ide-ide yang sudah Bu En rencanakan ini ya. Nah kemudian siapa tahu nanti ya dari teman-teman juga ada solusi yang menarik seperti itu, mungkin tambahan-tambahan untuk pembelajaran yang Bu En harapkan kan, supaya tidak ada lagi orang tua yang menarik berkasnya seperti itu ya Bu En ya. Mudah-mudahan, Bu. Itu betul-betul menjadi kendala di sekolah ya Bu En, kalau ada yang menarik berkas itu. Kalau Bu En, iya tadi Bu En sudah mau menyampaikan. Nah sekarang ya Bu En sudah menyampaikan, misalnya nih Bu En sudah menyampaikan ke kepala sekolah, kemudian yang menyampaikan ke orang tua murid itu apakah Bu En atau kepala sekolah? Kayaknya sih mungkin yang lebih ini ya kepala sekolah aja, cuman memang itu dari kesepakatan kita semua, keputusan dari kita bersama seperti itu, Bu Arbaya. Jadi apapun nanti diterima atau tidaknya itu yang penting saya sudah nyampaikan ide saya kepada kepala sekolah yang akan menyampaikan ke orang tua murid. Iya, luar biasa sekali ya Bu En ya. Bu En sudah punya rencana yang luar biasa nih. Saya doakan deh mudahan bisa terlaksana rencana-rencana Bu En, dan tidak ada lagi orang tua yang menarik berkas. Tapi walaupun ada mungkin ya harus diterima karena mungkin pemikirannya setiap orang tua itu kan berbeda ya Bu En ya. Kita tidak bisa maksa. Nah betul, kita tidak bisa memaksakan kehendak mereka. Nah sekarang kan kalau nggak salah sudah ada dari dinas pendidikan Bu En yang menyatakan bahwa anak-anak yang masuk SD itu yang diprioritaskan itu adalah anak yang dari TK Bu En. Seperti itu. Iya, nah dari dinas pendidikan sudah mengeluarkan keputusannya. Jadi Bu En insya Allah jangan khawatir deh, karena SD sekarang yang ada di Kota Samarinda itu akan memprioritaskan anak yang lulusan TK, artinya sudah ada ijazah dari TK atau surat keterangan dari TK, baru mereka bisa masuk SD. Jadi, nah itu kan suatu kemajuan yang luar biasa ya Bu En ya, seperti itu. Nah jadi Bu En tidak perlu khawatir lagi, apalagi tadi rencana-rencana Bu En itu sudah sangat luar biasa yang saya lihat itu, seperti pembelajarannya 2 minggu sekali Zoom, kemudian menggunakan kegiatan-kegiatan di rumah, kemudian ada tutorial pembuatan pembelajaran seperti itu, kemudian membuat animasi untuk Zoom ya Bu En ya. Wah hebat sekali sih rencananya Bu En. Nah Bu En, kalau Zoom dengan orang tua murid 2 kali seminggu itu kira-kira memberatkan orang tua tidak ya? Kita Bu sebenarnya tidak terlalu memberatkan karena kita menyesuaikan jamnya. Kalau misalnya Bu di grup WhatsApp itu kan orang tua lebih banyak yang bisa jam 4, kita tetap laksanakan jam 4 sore, nggak apa-apa. Jadi kalau hari Sabtu insya Allah itu kan hari Sabtu tuh orang tua pada rata-rata sudah nggak kerja, yang bekerja tuh. Jadi kalau Sabtu aman, cuma hari lain memang kendala buat kami, cuman kita menyesuaikan dengan waktu mereka. Jadi kita ini guru harus memang siap. Jadi walaupun mereka minta jam 3, insya Allah kita usahakan.
bisa. Iya. Oh, berarti Bu En ini harus standby kapanpun orang tua siap ya Bu En ya. Wah, hebat sekali. Kalau ada anak saya nanti saya masukkan di sekolahnya Bu En nih. Iya, karena gurunya standby nih luar biasa. Jadi mengikuti waktu yang dibuat oleh orang tua ya, kesepakatan orang tua murid begitu ya Bu En ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi Bu En kesibukan nggak kalau membuat LK, kemudian membuat tutorial pembelajaran, kemudian membuat animasi, ini kira-kira memberatkan Bu En atau tidak? Sebenarnya tidak sih, kita ini aja sebentar aja, cuma berapa menit selesai. Terus LK juga kita cari yang paling mudah, misalnya menghubungkan lambang bilangan, misalnya kita cari yang mudah-mudah saja, seperti karena kan yang LK kita yang bekas tahun kemarin kan bisa kita manfaatkan, masih seperti itu. Kita manfaatkan, kemudian kita misalnya apapun yang diganti paling kan sedikit saja digantinya, dari gambarnya, kemudian dari ini angka-angkanya, seperti itu. Berarti Bu En sudah kayak sepertinya sudah mahir nih untuk pembuatan LK. Luar biasa Bu En ya. Oke Bu En, sekarang nih Bu En sudah dapat, sepertinya Bu En sudah dapat solusi nih dari kegalauan Bu En saya lihat. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu En? Ya, saya jadi lega Bu. Ya, terima kasih Bu Baya sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Dan juga saya ini ya, hati saya kok lebih ringan sih, seperti itu. Iya. Artinya Bu En punya masalah tapi Bu En sendiri yang menyelesaikannya ya. Bu En luar biasa lah, Bu En punya apa ya, punya potensi yang luar biasa nih untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Saya doakan ya mudah-mudahan nanti Bu En bisa, rencananya Bu En ini bisa diterima oleh kepala sekolah, kemudian teman-teman juga bisa menyepakatinya supaya sekolahnya Bu En juga orang tua muridnya bisa banyak yang mendaftar seperti itu. Luar biasa sekali Bu En ya. Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan ke saya Bu En? Bu Baya, yang saya bisa ceritakan hari ini. Nanti kalau misalnya ada cerita lain lagi, mau nggak Bu Baya dengarkan lagi? Mau Bu En, asal Bu En percaya aja dengan saya. Iya, Insyaallah. Bu Baya. Jadi hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu Baya ya. Mungkin saya harus pulang dulu karena sudah ada dapat telepon juga, ini dapat WA ini dari suami. Sudah saatnya mau pulang dulu. Istirahat di rumah dulu Bu Baya. Oke Bu En sudah rencananya kapan mulai kepala sekolah Bu En? Secepatnya Bu. Secepatnya ya. Mungkin ada waktunya hari ini atau besok atau kapan? Mungkin besok kali ya. Oh iya deh. Saya doakan ya Bu En, mudah-mudahan deh semuanya berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada kegalauan lagi. Amin. Jadi tidak ada galau-galau manja, tapi manja-manja saja. Oke Bu En. Iya Bu En. Oke, salam sama keluarga ya. Mudah sehat selalu ya Bu En ya. Ya, amin. Iya. Ya, permisi dulu ya Bu Baya. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, demikian tadi proses coaching yang sudah kami jalankan bersama saya coach dan coaching Ibu Nurida. Dan alhamdulillah setelah kami ngobrol panjang lebar dan alhamdulillah Bu Nurida bisa menemukan solusi dari apa yang sudah dia utarakan tadi. Beliau menyampaikan tujuan bahwa beliau ingin menyelesaikan masalah yang beliau hadapi dengan orang tua murid. Kemudian beliau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan selama ini. Kemudian beliau juga mengutarakan apa yang sudah beliau lakukan. Kemudian membuat rencana-rencana yang saya anggap sangat luar biasa yang akan beliau jalankan untuk selanjutnya. Mudah-mudahan beliau tidak lagi merasa kesulitan dalam menghadapi orang tua muridnya, dan proses coaching kali ini membuat beliau merasa lega dengan apa yang sudah beliau selesaikan dan akan beliau jalankan. Terima kasih. Demikian
praktek coaching bersama saya Arbayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.